فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال وفي الحديث itu ya halaman 67 5 baris dari bawah. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, la yakunul mu'minu ta'anan ay fi a'radin nasi. La yakunul mu'minu, dan tidaklah seorang mukmin itu ta'anan, menusuk, ya. Ta'an itu maknanya qadah, ya, mencemarkan gitu ya. La yakunul mu'minu ta'anan ay fi a'radin nasi, dan tidaklah seorang mukmin itu menusuk atau mencemarkan, yakni di dalam harga diri manusia. Seorang mukmin itu dia tidak mau mencemar-cemarkan harga diri orang, itu mukmin. Ya, seorang mukmin itu dia tidak mau mencemarkan harga diri orang, nggak mau. Kalau ada seorang mukmin kesenangan dirinya itu ngerusak harga diri orang. Orang punya aib dibangkit-bangkitin di mana-mana, dicerita-ceritakan di mana-mana. Maka belum sempurna mukminnya. Ya, belum sempurna mukminnya. Makanya kita ya hati-hati gitu ya, hati-hati. Jangan gampang membantah-bantah kepada orang. Jangan senang mendebat-debat orang. Jangan suka mengkritik-kritik omongan orang gitu. Ya, kadang-kadang kita kalau mau mengkritik seseorang gitu ya, apalagi kalau di hatinya itu ada kesel. Orang tuh kalau orang itu ngomong, yang ditungguin bukan benernya. Apa yang ditungguin? Salahnya gitu. Ya, yang ditungguin salahnya. Kalau tuh orang yang dikeselin sama dia, yang digedegin sama dia bener mulu, ya, bukan gembira, malah tambah kesel ya. Tapi kalau tuh orang yang dikeselin, yang digedegin sama dia salah, seneng hati. Nah, ini bahan nih begitu. Ada orang begitu? Ada ya, ada. Kok tahu? Karena babnya ada gitu ya. Perkara yang babnya ada itu pelakunya ada biasanya. Mudah-mudahan bukan kita. Ya, kan gitu. Wa fihi, dan di dalamnya ayat al-madhkuri yang disebutkan itu, yakni pada berbantah-bantahan, di dalam perdebatan, di dalam mengkritik omongan orang, di dalamnya itu tsanaun, ya, terdapat pujian ala nafsi, atas dirinya. Tujuannya apa? Biar dia nih, pelakunya ini dapat pujian dari orang. Biar dipuji. Oh iya hebat dia ngerti gitu. Oh iya bisa dia gitu. Nggak lain itu tujuan itu. Orang yang senang membantah-bantah orang, senang ngedebat orang, senang mengkritik omongan orang, karena yang dipengin di dalamnya itu ada apa? Pujian. Ya, pujian buat ala nafsi atas dirinya. Wa tazkiyatun laha, dan ada pensucian bagi dirinya. Ya, ada pensucian nih, saya orang bener. Begitu. Dia masalah ngomong ngaco tuh, gitu. Ada tazkiyah, pensucian gitu ya, pensucian diri. Dia pengen dianggap dirinya seorang yang suci gitu maknanya.
Ya, seorang yang suci. Bimazidil fitnati. Ya, bikasril fa, dengan mengkasrahkan fa-nya, fitnati. Yakni dengan adanya kelebihan kecerdasan. Dia pengen mengunggulkan dirinya, dipuji orang, dianggap suci sama orang. Kenapa? Karena dirinya dianggap sama dirinya sendiri, saya ini orang yang punya kelebihan cerdas, gitu. Biar orang akuin kecerdasan dia itu. Ya. Wal ilmi, dan juga kelebihan ilmu. Dia pengen orang anggap dia banyak ilmunya, lebih cerdasnya, ya. Tapi dengan cara apa ya? Dia senang membantah omongan orang, dia senang mendebat omongan orang, dia senang mengkritik daripada omongan orang itu. Sekedar dia mau nunjukin dirinya kalau dirinya cerdas, saya cerdas, saya orang berilmu gitu. Ya, itu yang dia pengenin. Thumma, kemudian, huwa, yakni dia musyawishun ay mukaddarun lil aish. Musyawish ini maknanya membingungkan, ay mukaddar. Mukaddar ini mengkotorkan, dia mengkeruhkan, lil aishi, bagi kehidupan. Itu gara-gara dia demen ngedebat orang, ngebantah orang, ngeritik omongan-omongan orang. Itu yang timbul nanti kebingungan di dalam kehidupan. Ya. Fa innaka, maka sungguh dirimu, la tumari safihan, tidak akan membantah-bantah safihan, seorang yang bodoh. Kita kan tahu nih, kalau ada orang bodoh, kita mau nggak berbantah-bantahan sama dia? Mau nggak kita? Agak mau, kita males. Orang bodoh dibantah jangan, orang bodoh diajarin boleh. Kalau orang bodoh dibantah, yang ada omongan kita dibantah lagi sama dia gitu. Ya, ai ghaira halimin, yakni orang bodoh itu orang yang tidak ada kesabarannya. Kita nggak akan ya membantah-bantah orang yang bodoh, yang nggak punya kesabaran, illa, kecuali wa yu'dika, kalau si orang bodoh itu menyakiti dirimu. Kadang-kadang kita nih tahu nih orang nih ada omong, wah, ngebantah kita. Hati kita nih, hati kecil kita males, kita ngeladeninnya males. Tapi nyolot begitu. Kepancing gak kita? Kepancing. Nah itu nyolotnya dia nyakitin kita. Akhirnya kita kepancing, jadi ngomong kita, ah ente yang bener begini. Bantah lagi, nyakitin lagi, nyolot lagi, kesel kita gitu. Kalau umpama nggak begitu, kemungkinan kita nggak akan ngebantah dia. Ya. Wala tumari safihan, dan engkau tidak akan membantah orang yang bodoh. Illa wa yu'zika, kecuali dia menyakiti dirimu, dinyakitin kita. Kita ngomong bener disalahin sama dia, gitu. Ya, harga diri kita dijatuhin depan orang sama dia. Kadang-kadang kita bikin kita kepancing sama dia, gitu ya. Ini kan namanya merusak, membingungkan kehidupan. Musinya nggak dibantah, nggak debat, gara-gara dia ngomongan nyakitin kita balas lagi, ya gitu. Ya, itu maknanya musyawish, ya, membingungkan kehidupan. Wala tumari haliman, dan engkau tidak akan membantah kepada seorang yang halim. Ya, halim ini orang yang punya sabar tingkat tinggi, yang perangai cakep apik. Kita nggak akan membantah dia. Pada mulanya kan begitu tuh. Ai muta'anniyan fil amri, ya, haliman maknanya itu muta'anniyan, orang yang berhati-hati dalam urusan. Kita kan nggak akan bantah dia. Dia orang baik, orang cakep, orang bener, sabar gitu. Kita nggak akan bantah dia, illa, kecuali wa yaklika, kalau dia kesel sama ente, begitu. Kalau dia kesel sama ente, ya. Kalau tuh orang ada rasa kesel sama kita, akhirnya kita nih yang tadinya mau diem jadi kepancing ngomong, karena ada kesel.
ayyubghiduka, dia benci kepada dirimu, wa yahqudu 'alaika, dan dia ada dendam atas dirimu. Yang ngomong ini katakanlah mohon maaf ya, dia bagus omongannya bener, tapi dia ada orang yang gedek sama kita. Kadang-kadang kita dipojokin juga sama dia. Padahal dia bener nih omongan, tapi karena itu orang ada dendam sama kita, itu orang ada kesel sama kita, itu orang ada gedek sama kita. Kadang-kadang ada sesuatu yang memojokkan kita, padahal bener omongannya. Kepancing lagi kita. Ya, akhirnya kepancing lagi kita. Ayyamasuka adawatuka fi qalbihi, yakni menyentuh kepadamu oleh permusuhan engkau fi qalbihi, di dalam hatinya. Itu orang musuhin kita, dia orang nggak demen sama kita. Mestinya kita terima omongan dia lantaran ada sesuatu yang menyinggung kita umpama. Akhirnya kepancing lagi kita, ya, kepancing lagi. Hati-hati. Wa yatarabbasu li fursatiha, dan dia menunggu, mengintai, ya, li fursatiha, kepada kesempatannya itu. Itu orang menunggu kesempatan, dikasih giliran ngomong, dia bakal ngomong ngabisin kita. Kepancing kita. Tuh orang gede sama orang. Ya, kalau udah kesel sama orang, begitu. Hati omongannya, nyindirnya pedes, mojokinnya kacau, begitu. Akhirnya kita orang jadi kepancing lagi. Padahal tuh nasihat bagus. Ya, nasihat bagus. Wa man bada'a bil khusumati faqad syawwasa khatirahu. Dan siapa orang yang memulai dengan permusuhan, siapa orang yang memulai dengan permusuhan, faqad syawwasa khatirahu, maka sungguh orang tersebut telah membuat bingung kepada pikirannya, telah mengacaukan pikirannya. Khatir, lintasan hatinya dikacauin sama dia, dirusak sama dia, gitu. Kalau orang udah ada khusumah, permusuhan, ada orang dengki sama orang, ada orang nggak mau dikalahin sama orang, ada orang, pokoknya ada khusumah di hati kita atau di hati seseorang, maka orang tersebut akan merusakkan atau membuat bingung daripada lintasan hatinya, pikiran dikacauin sama dia. Hatta annahu fi salatihi, sehingga bahwa dia dalam sholatnya pun sama. Yashtaghilu bi muhajati khusmihi, ya, bahkan dalam sholatnya saja yashtaghilu, dia sampai sibuk bi muhajati khusmihi, dia cari hujah, dia cari dalil yang bisa ngalahin musuhnya. Kira-kira saya lagi ngapain di sini ya, nanti saya ngomong bagaimana sama dia, begitu. Lagi sholatnya masih mikirin gituan. Tuh orang kalau udah kesel sama orang kalau udah gedeg sama orang kalau udah dengki sama orang, nggak bisa ngelihat orang lain lebih maju, padahal cuma gara-gara kalah masalah kalah ngomong gitu. Jangankan lagi ngopinya, lagi ngerokok, lagi makannya, hatta lagi sholatnya, yang dipikirin bagaimana caranya biar saya bisa ngalahin dia, begitu. Kebawa sampai sholatnya begitu. Makanya yang bagus gimana? Diem aja udah. Orang ngomong ya sekira-kira aturan-aturan yang masih perkara boleh, antara ini sama ini boleh gitu. Ya, jangan pengen mengat mulut gatel mau ngomong udah. Kalau menggatel mat garukanya. Begitulah. Kalau ngomong nanti jadi lebih keras, kita repot. Padahal halnya sepele. Cuman gara-gara yang ngomong dia aja gitu. Coba kalau nggak dia, kita diem gitu. Ada dia ngomong, kita ada gedek sama dia, ada permusuhan di hati, bukan mau ngomong aja. Nanti omongan kita jadi kelebihan gitu. Akhirnya kepancing lagi. Dia ngomong lagi, kita nggak senang hati, ngomong lagi, jangan, diam aja. Nah, istighfar, udah gitu aja. Istighfar ya jangan kenceng-kenceng. Orang di situ astagfirullah. Jangan begitu, udah keras dan hati aja. Cukup. Jangan kepancing, kecuali emang perlu sekali kita ngomong ya, karena
omongannya omongan batil gitu. Artinya jangan sampai nanti hal yang salah nyebar kemana-mana. Tapi kalau timbang omongan yang lumrah sih, ya omongan yang biasa-biasa aja gitu, walaupun kita tahu lebih dalam, kalau ditanya diem aja. Kadang-kadang kita gitu. Apalagi kalau yang ngomong nih orang yang kira-kira dia kesal sama kita atau kita kesal sama dia. Bawaannya tuh kita mau wah gitu, nggak boleh kalah sama dia. Nggak boleh kalah gitu. Yang enak sih kalau siang-siang gini nih minumnya minum jus melon nih. Wah kagak yang enak mah jus anu, yang enak apa? Jus nangka gitu ada aja. Padahal timbang jus melon, jus nangka sih nggak ada urusan gitu. Kali gara-gara nggak minum jus melon jadi dosa kagak begitu. Nah, emang dasar mulut mau ngomong aja dah. Kalau emang gatel garuk aja. Ya istighfar, jangan. Sebab nanti khusumahnya makin tinggi, permusuhannya makin berat, repot. Cuman gara-gara perkara jus nangka, ame jus nanas, sama jus melon gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Udah, diem saja, nggak apa-apa. Tapi saya nggak bisa, nggak bisa. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a fahuwa mubtilun. Siapa orang yang meninggalkan berbantah-bantahan, wa huwa mubtilun, sedangkan orang tersebut orang yang mubtil, orang yang salah. Ya, orang yang salah. Ai madahun madah. Ya. Madah itu orang yang salah ya. Oh, bukan madah nih. Ain ya. Wa huwa mubtilun ai muda'in butlanahu gitu ya. yakni sebagai orang yang telah mengakui akan kebatilan dirinya, dia ngaku salah. Ya, siapa orang yang meninggalkan berbantah-bantahan sedangkan dia orang yang salah. Jadi yang salah nih yang nggak ngebantah gitu. Kan kadang-kadang orang nih yang lebih besar itu egonya. Ya, kalau udah telanjur ngomong kadang-kadang, apalagi yang nyalahin orang-orang yang kira-kira di bawahnya dia, apalagi orang-orang yang jadi musuhnya dia. Kadang-kadang yang main egonya biar salah masih ngotot juga, begitu. Biar salah masih ngotot juga. Tapi ini enggak, dia tinggalkan berbantah-bantahan. Kenapa? Karena dia udah ngaku dia salah. Akhirnya dia nggak bantah omongan orang, dia diem dah. Ya, begitu. Banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Niscaya Allah Ta'ala bangunkan bagi dirinya baitan, akan satu rumah, fi rabadil jannah, di sekitaran sorga. Sekitaran itu emperan sorga, ya, di emperan sorga. Ai fi ma haulaha, yakni pada perkara yang ada di sekitarannya, yakni sekitaran sorga. Warabadu wa huwa bi fathir ra'i wal ba'i. Kalimat rabat itu ar-rabadu dengan memfathahkan ra-nya dan memfathahkan wal ba'il muwahidah. Ya. Ba yang bertitik satu muwahadah. Jadi bacanya fi rabadil jannah, ya. Kalau umpama dia omong orang yang salah, diakuin salahnya, lalu dia tidak lagi membantah, didiem. Karena aku salah, didiem, enggak berbantah-bantah lagi, maka Allah akan bangunkan dia, orang yang seperti itu, akan satu rumah fi rabadil jannah, di sekitaran sorga, di emperan sorga, pinggiran sorga. Bagus kan? Masing bagus. Padahal emang dia salah, tapi diem gitu. Dia salah tapi dia diem. Dibenerin orang nggak mau bantah lagi, diem udah, diem, terima akan kesalahannya, mau saya salah gitu. Ya. Itu sama Allah nanti dibangunin satu rumah di haulah, ya, haulal jannah, di sekitaran surga, di pinggiran surga. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun ay muda'in
annahu al-haqi. Dan siapa orang yang meninggalkan mira berbantah-bantahan, wa huwa muhiqqun, sedangkan orang tersebut orang yang benar, ay muda'in, orang yang telah mengaku annahu al-haqi, bahwasanya dia orang yang benar gitu. Dia benar. Ada yang bantah. Ya, tapi dia enggak bantah lagi orang tersebut. Dia diam dah, biarin dah. Dia benar. Dibantah orang, udah diam aja udah. Ya, enggak lagi emosi dengan bantahan dirinya, enggak. Betul-betul egonya dia tahan, nafsunya dia tahan, gitu. Dia malas ngebantah lagi. Banallahu baitan fi a'lal jannah. Niscaya Allah bangunkan akan satu rumah fi a'lal jannah, di tempat yang tertinggi dari surganya Allah Ta'ala. Ini a'lal jannah, ini tempat tertinggi, bukan di gunung di lancipnya gitu, bukan. Maknanya di tempat yang paling bagus di surga, nanti Allah kasih di rumah. Ya, musuhnya kalau berbantah lagi dia bisa nggak? Bisa, cuman dia malas lah. Sebab kalau orang berbantah-bantahan, walaupun biasa-biasa aja pada mulanya, tapi ujungnya ada adawah, ada permusuhan, ada khusumah, ada perselisihan gitu. Yang dihindarin perselisihannya, yang dihindarin permusuhannya. Udah deh, biarin gitu, ya biarin, nggak apa-apa. Padahal dia bener, tapi dia nggak bantah lagi orang, gitu ya. Ayani li syiddati dzalika, karena susahnya yang demikian itu, yakni menahan diri dari berbantah-bantahan padahal dia orang yang benar, ala nafsi, atas dirinya. Ya. Wa mahalli jawazi tarkil mirai. Wa jawazu tarkil mirai idza lam yalzam ala dzalika dia'ul haqqil wajibi wa dhuhurul mafsadati. Wa mahallu jawazi tarkil mirai, dan tempat kebolehan meninggalkan berbantah-bantahan. Kan dia orang benar nih, terus dia diam deh, nggak bantah lagi. Itu dipuji sama syariat, asalkan, nah gitu, asalkan idza lam yalzam ala dzalika, apabila tidak melazimkan atas yang demikian itu, yakni atas diamnya dia dari berbantah lagi kepada yang salah, ya asalkan nggak melazimkan dia ul haqqil wajibi, ya penyia-nyiaan kebenaran yang wajib. Selama yang lagi diperdebatin, yang dibantah itu bukan suatu kebenaran yang hukumnya wajib untuk dijalankan, gitu. Ya, timbang gitu nggak apa-apa. Kita bilang nasi goreng pete enak, orang bilang kagak enak, gitu. Yang enak nasi goreng ikan asin, ya udah diam aja, apa-apa. Walaupun kita bener gitu, ya. Nasi goreng pete enak kan? Enak bener deh. Orang bantah deh, biarin. Kenapa? Yang pertama, di situ tidak ada penyia-nyiaan kepada perkara yang wajib. Kecuali kita ngomong kalau wudhu tuh basuh muka biar rata semuanya, gitu. Ada orang bantah kita, emang nggak demen sama dia, sama kita dia dibantah kita, kagak. Yang penting air kena muka cukup, begitu. Kan salah tuh. Boleh kita bantah lagi. Kalau kita diem, takutnya nanti orang ikutin dia, akhirnya melazimkan kepada perkara yang salah, perkara yang benernya jadi ditinggalin. Jangan sampai gitu, ya. Kita boleh bantah lagi, tapi dengan cara, dengan akhlak, gitu ya, dengan cara yang bagus, cara yang bagus. Jangan kita bilang, aku malas malah, goblok ngomong lagi. Jangan, ya. Cara yang bagus. Nggak begitu, maafin. Di kitab ada, nah gitu kan enak caranya ya. Yang nanti kata-katain depan orang, nanti akhirnya di permusuhan, ya, jadi permusuhan. Biarin orang bodoh, biar ku bodoh nggak kayak lu belagu. Nah, kan akhirnya digituin, jadi salah juga gitu nanti, ya. Jangan digituin. Jangan gitu.
wa dhuhurul mafsadati, dan tidak melazimkan kepada penampakan hal yang salah. Kalau salah kita jangan diem ya, bilangin, tapi dengan cara yang bagus ya, dengan cara yang bagus, jangan berbantah-bantah. Wa fi riwayatin li Abi Dawud wa Tirmidzi an Abi Umamata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan di dalam satu riwayat bagi Abi Dawud dan Imam Tirmidzi an Abi Umamah, dari Imam Abi Umamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabadil jannah. Siapa orang yang meninggalkan berbantah-bantahan, wa huwa mubtilun, sedangkan dia seorang yang salah ya, yang batil, salah dia salah lalu dia diam, enggak membantah-bantah lagi. Buniya lahu, niscaya dibangunkan baginya baitun, satu rumah, fi rabadil jannah, di sekitaran surga ya, di sekitaran surga. Wa man tarakahu, dan siapa orang yang meninggalkannya, yakni meninggalkan berbantah-bantahan, meninggalkan mira, wa huwa muhiqqun, sedangkan dia seorang yang benar, dia benar kayak tadi benar, tapi dia nggak ngebantah. Pun ada orang yang nggak ngebantah, ada orang yang ngebantah, dia nggak ngebantah lagi, walaupun dia orang yang benar, gitu. Catatan kita tadi itu, selama tidak melazimkan atas yang demikian oleh penyia-nyiaan kebenaran yang wajib dan penampakan kerusakan, didiem. Buniya lahu baitun fi wasatiha, niscaya dibangunkan baginya satu rumah, fi wasatiha, di pertengahan sorga. Tadi emperan, kalau dia salah diem, di emperan. Nah, ini tengah sorga, kalau dia benar tapi dia mau diem gitu ya, nggak bantah orang. Wa man hasana khuluquhu, dan siapa orang yang membaguskan akhlaknya, dia baguskan akhlaknya ya, pun dia benar, dibaguskan akhlaknya, segala macam akhlak. Kalaupun dia mau negor dengan cara yang bagus, yang cakep gitu, dia pakai akhlak. Buniya lahu baitun fi a'laha, niscaya dibangunkan baginya satu rumah, fi a'laha, yakni tempat yang tertinggi daripada sorga. Allah bikinlah tempat yang paling bagus di sorga, Allah jadikan rumah buat dia nanti satu gitu ya. Artinya intinya gini, berbantah-bantahan itu sesuatu yang tidak dikehendaki. Sebisa mungkin jangan gitu ya, jangan sampai terjadi. Sebisa mungkin berbantah-bantahan itu jangan sampai terjadi. Sekalipun kita orang yang benar, sekalipun kita orang yang benar, diam. Selama diamnya kita tidak menjadikan sesuatu yang bagus, yang benar itu disia-siain, dan dengan diamnya kita ya tidaklah menjadi nampak sesuatu yang rusak gitu. Tapi kalau bakal nampak kerusakan, hal yang jelek jadi dikerjain sama orang banyak, kita boleh miro, berbantah, tapi dengan akhlak ya, dengan cara yang bagus gini. Ente sini deh, kenapa ya? Bukan neng gak seliut ente nih, tapi ente diem ya. Ya artinya jangan sampai deh, sebab miro atau berbantah-bantahan itu sesuatu yang dapat menyebabkan adanya khusumah, permusuhan ya, wal adawah ya, permusuhan, pertentangan, perselisihan gitu, repot. Wala yanbaghi, dan tidak seyogyanya
Aila yaliku, bahwa tidak selayaknya, ayakhda'aka syaitanu, ya, menipu kepadamu setan. Tidak seyogyanya, tidak selayaknya kalau setan itu sampai nipu kepada kita. Wa yaqulu laka, dan berkata setan kepada dirimu, adhhiril haqqa, tampakkan olehmu akan kebenaran, wala tudahin, ay la talin, ya, la talin, dan janganlah kamu berlembut-lembut, janganlah kamu itu sampai melega-legain gitu ya, meluas-luaskan gitu. Fihi ay al-haqi, yakni pada perkara yang benar. Kalau kamu benar jangan diam terus gitu. Setan itu begitu. Jangan dilembutin hati kamu. Kamu benar, jangan kasih dia ngomong, jangan kasih dia berkuasa, jangan kasih dia gitu. Setan itu begitu. Ya, maka jangan sampai menipu kepada dirimu, ya, bahwa apa namanya, sampai setan berkata kepadamu adhiril haqqa, ya, tampakkan olehmu akan kebenaran, wala tudahin aylatalin, jangan kamu lembutkan di dalam kebenaran, jangan ada kelembutan. Kalau udah benar nggak toleransi, terus ngomong begitu. Setan tuh pojok kita. Makanya kadang mulut tuh suka telah itu, setan tuh yang kasih semut itu. Diantupin sama setan biar ngomong kita. Serasa kita orang paling benar, punya ilmu. Ente kan orang ngerti, ngomong begitu. Dipaksa-paksa sama setan kita dengan bisikan-bisikannya biar ngomong, karena kita benar dan setan tahu kita orang benar, tapi suruh ngomong, jangan diem, ngomong terus itu setan. Fa inna syaitana al-fa'u li ta'lili, ya, fa inna syaitana, fa'nya itu fa inna, fa'nya fa ta'lil, ya, karena sungguh setan itu abadan selama-lamanya yastajirul hamqa ila syarri, ya, akan memperdayakan al-hamqa, amqone orang dongo, ya, ahmak, orang dongo, orang yang jahilnya kebangetan gitu, ya, orang bodohnya kebangetan. Itu setan selama-lama akan memperdaya dia, orang yang hamqa ini, orang dongo ini, orang yang bodoh, ila syarri, menuju kepada keburukan, fi ma'radil khairi, di dalam penampakan kebenaran. Hati-hati. Yang dibisikin setan seolah-olah benar, padahal tujuannya apa? Membawa kita kepada keburukan. Ente benar, jangan diam, ngomong terus. Itu setan masuk kebijakan kita. Ya, bujukan setan itu begitu. Ente benar, jangan diam, ngomong terus. Padahal kalau tuh orang biar kata bener ngomong terus, ujung-ujungnya permusuhan. Nah, setan senang sama permusuhan. Makanya apa ya, ada ayat itu ya, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Sungguhnya janji Allah benar, maka jangan sampai menipu kepada kamu oleh kehidupan dunia. Yang pertama, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai menipu kepada dirimu billah, dengan bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Al-ghurur, si tukang tipu. Siapa tukang tipu? Setan. Setan itu bisa membisikkan kepada kita seolah-olah yang dibisikkan ini suatu perintah ketaatan, padahal setan itu ngajak kepada kita untuk berbuat keburukan. Kayak tadi itu, ente bener, kulil haq walau kana murran. Setan bawa hadis, kata setan begini, katakan olehmu biar kata pahit, sampein, ente bener, bawain. Tapi jalannya jalan miro, jalan berbantah-bantahan. Kalau ente bener jangan diem terus sampai orang yang lagi ngebantah ente bertekuk lutut di hadapan ente. Ente bener, pahalanya gede, dakwah syiar Islamiyah begitu. Padahal nanti ujung-ujungnya bakal ada permusuhan. Kita jalanin juga, berarti dia kena tipu daya setan. Karena bukan berbantah-bantahan jalan yang bagus.
untuk menyatakan suatu kebenaran, bukan. Ada caranya. Ada caranya. Kalaupun nanti mau sampai ada perdebatan, bikin perdebatan yang bagus gitu. Lain antara miro sama jidal. Kalau miro ini berbantah-bantah, nggak boleh ada orang ngomong bahwa ini mau dikalahin aja gitu dalam segala omongan. Kalau jidal ini ada kalanya jidal perdebatan ini pada sesuatu yang memang ditentukan, bahas ini atau itu. Nanti yang dibawa dalil-dalilnya, faktor-faktor pendukungnya. Tapi kalau miro berbantah-bantahan nggak pakai dalil, ego yang dipakai. Apakah kita ini mesti menjadi orang yang benar dengan membawa ego kita dan nafsu kita? Ya, ada caranya, ya, ada caranya. Hati-hati. Ya, setan itu selalu mengajak orang yang bodoh menuju kepada keburukan. Ya, walaupun dalam penampakan, ya, penampakan hal yang benar. Ya, fi ma'radil haqqi, fi ma'radil khairi, ya, pada tempat penampakan yang benar. Ai fi maslakihi, yakni pada jalannya. Fala takun, ya, duhakatan bidhammin fa fathin, ya, maknanya katsirad dhahik. Maka janganlah kamu menjadi orang duhakatan, ya, yang ditertawakan gitu, dengan memfatahkan fa-nya bidhammin wa fathin, ya, didomahkan dan difatahkan, duhakatan gitu, duhakan, do-nya didomahkan, du, ha-nya difatahkan, duhakatan. Apa makna duhakatan? Katsirad dhahak, ya, katsirad dhahik, yakni banyak ditertawakan li syaitani, oleh setan. Janganlah kamu menjadi orang yang banyak ditertawakan oleh setan. Fayaskhuru minka, maka setan itu mengolok-olok dari dirimu. Kita kalau kena jebakan setan, ya, kalau kena jebakan setan, terjerumus kita di situ dalamnya, setan tuh ketawa. Kitanya tuh serius nih. Setan ketawa, rasain lo kena, begitu. Diketawain oleh setan kita, ya. Hati-hati. Wa fi ba'di nusukh, dan di dalam sebagian naskah bika, ya, li syaitani fayaskharu bika gitu, ya, bika. Ini minka bika sama. Maka janganlah kamu menjadi orang yang ditertawakan oleh setan, maka yaskharu minka, setan itu akan mengolok-olok dirimu, atau fayaskharu bika, setan itu akan mengolok-olok kepadamu. Tuh setan ngolok-olok kita. Lagu lo doang kayak orang bener, lo pikir lo cerdas, lo kemakan lo tipu daya gua. Begitu setan. Tawa deh, wah, begitu. Tuh setan tuh. Makanya hati-hati kita, ya. Jangan ketipu. Kalau sampai ada bantah-bantah, mau kita dalam keadaan yang benarkah, apalagi salah, udah diam, tinggalin. Jangan di situ. Tempatnya kita bukan dibantah-bantah itu, bukan. Ada cara yang lebih bagus, ya, ada cara yang lebih bagus. Jangan bantah-bantah. Sebab nanti pun kita bener, ingat, setan emang perintahnya gitu. Tampakin, ente bener, tunjukin. Nanti di hati kita akan timbul sesuatu. Kalau nanti orang yang ngebantah kita, dia kalah, dia diam, timbul ujub kita. Biar lo tahu nih gue pinter, gitu. Ujungnya begitu nanti. Biar lo tahu siapa coba yang mau debat-debat sama gue di sini, berani bantah-bantah gue di sini. Gue biar begini-gini lulusan pesantren, biar kata pesantren kilat juga, om mak begitu. Ada kalanya tuh rasa ujub ditimbul, ya, karena tujuan miro kadang-kadang bukan untuk menegaskan kebenaran, bukan. Ya, ada sesuatu tujuan, entah pujian, harta, kasih sayang orang, itu yang dicari. Pengakuan orang itu. Bukan semata dia mau dakwah Islamiyah, bukan. Kalau dia mau dakwah Islamiyah, tempatnya bukan pada berbantah-bantahan, bukan, ya, bukan. Fa idharul haqqi hasanun
ma'aman yakbaluhu minka, ya, maka menampakkan kebenaran itu adalah suatu kebaikan. Ma'aman yakbaluhu, bersama orang yang mau menerima kebaikan itu minka, dari dirimu. Kalau kita menyampaikan suatu kebenaran itu jadi nilai suatu kebaikan kepada orang yang mau menerima kebaikan dari kita. Tapi kalau orang yang cuma mau ngebantah kita, dia mau monten-monten kita, maka nanti menyampaikan, menampakkan kebaikan di hadapan mereka jadi gak kebaikan, kurang nilainya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya khusumah, perselisihan, nah gitu ya, perselisihan. Hati-hati ya, hati-hati. Wadzalika, dan yang demikian itu ai kaunu izharil haqi hasanan, yakni keadaan menampakkan kebaikan itu menjadi suatu kebaikan, menampakkan ya suatu kebenaran itu menjadi suatu kebaikan, bitariqin nasihati fil khafiyati la bitarikil mumarati. Itu adalah dengan jalan nasihat. Kalau emang yang diminta nasihat, tampakkan kebaikan, tampakkan kebenaran akan jadi kebaikan. Fil khafiyati, pada keadaan yang sunyi. Keadaan yang sunyi ini keadaan yang lagi nggak ada siapa-siapa, berdua aja. Orang salah, kita mau nasihatin, ya, pojokin dulu, ajak makan berdua, jangan banyak orang gitu. Orang biar kata salah, tapi kesalahannya itu diumumin di depan orang banyak. Demen nggak kira-kira? Nah, kagak demen. Yang timbul dia marah. Astagfirullahaladzim, ini orang ngapa begini ya? Ngapa jadi gue salah dikit diumumin pakai speaker begitu? Kan kesel orang gitu. Ya, caranya nggak begitu. Caranya apa? Caranya itu fil khafiyah, sunyi, dalam keadaan yang sunyi gitu. La bitariqil mumarati, bukan pada jalan mumarah, berbantah-bantahan, bukan. Kalau sekira-kira orang yang bakal kita bilangin nasihatin tipikal orang mau ngebantah-bantah kita, cari jalan lain, cari waktu lain, cari kesempatan lain. Nggak selesai nanti di situ, ya, nggak selesai, gitu. Ya, bukan menyelesaikan masalah, justru akan menambahkan masalah. Itu yang dikhawatirkan, ya. Itu yang dikhawatirkan. Sudah ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan. Ya, wallahu a'lam.